terima kasih Anda masih menyaksikan acara seputar kesehatan mata bersama PKMM Purwokerto. Ya, baik pemirsa di rumah, kami masih ada sedikit waktu, jadi bagi Anda silakan dimanfaatkan. Yang ingin berkonsultasi langsung bisa menghubungi kami di nomor 0281 777 1242. Ya, masih bersama Dr. Dian dan Pak Faiz ya dari PKMM Purwokerto. Oke, Dr. Dian dan Pak Faiz, kita lanjutkan kembali nih mengenai obrolan kita di sore hari ini. Kita lebih banyak membahas mengenai katarak ini ya, penyakit katarak. Oke, kembali lagi nih ke Pak Faiz. Tadi juga sudah dijelaskan ya pada segmen sebelumnya bahwa tadi juga pernah menangani pasien yang dari orang asing ini ya, iya, Pak Faiz ya. Padahal dia itu masih sangat muda sekali ya. Tadi berapa? Bukan muda, balita. Balita malah ya, lebih muda lagi nih ya. 3 tahun ini ya. Iya, 5 tahun. Balita ya. Dan kemudian pada saat itu akhirnya bagaimana nih dengan kasus tersebut ini, Pak Faiz ini? Akhirnya tetap saya sarankan untuk pakai kacamata dan orang tuanya memang respect terhadap hal itu. Dia memang sudah berniat untuk ini anak saya harus berkacamata. Tapi sebelum dia pakai kacamata memang saya sarankan untuk ke dokter dulu. Di Jakarta itu memang ada dokter khusus yang menangani anak-anak. Jadi saya sarankan ke sana dulu. Dia kembali lagi ya memang tetap harus dengan kacamata ukuran kurang lebih plus 10. Plus 10 ya? Masih anak-anak itu. Oke. Kemungkinan perkembangannya di dalam matanya memang mengharuskan untuk memakai kacamata plus 10. Oke ya. Nah ini lanjut ke Dokter Dian nih, Dokter Dian. Jika dari Pak Faiz tadi dari kasusnya itu menyarankan untuk memakai kacamata plus 10 ini ya. Nah dari Dokter Dian sendiri apa sih yang kemudian ada mungkin saran lagi sih dari Dokter Dian? Kalau untuk mata ya ini kan tadi untuk anak-anak yang buram. Pertama kita periksa ada tiga penyebab orang itu menjadi penglihatannya buram. Yang pertama kelainan refraksi seperti main plus atau silinder. Yang kedua adanya kekeruhan di media resepta atau media yang ditembus oleh sinar. Terus yang ketiga adanya kelainan di retina. Jadi kalau Pak Faiz ini lebih ke arah untuk ukuran kacamatanya, kalau saya lebih memastikan apakah ini benar-benar kelainannya karena masalah refraksi atau masalah kacamata, bukan karena penyakit-penyakit yang lain. Jadi pada anak-anak memang ada yang dari dalam kandungan itu maksudnya dilahirkan memang dengan keadaan bola mata lebih pendek daripada normal sehingga terjadi hipermetropi sehingga atau gambar atau sinar yang datang dari jauh itu jatuhnya tidak pas di retina. Kalau pas di retina itu orang normal ya, orang normal. Tapi kok ini dia nanti jatuhnya di belakang retina sehingga dia butuh kacamata plus untuk ngepasin gambarnya ini. Ada yang memang anak-anak dilahirkan dengan kondisi main, dari sananya memang bola mata lebih panjang. Itu bisa. Kalau yang udah bawaan gini kita nggak bisa melakukan apa-apa, maksudnya untuk ganti keadaan matanya jadi lebih pendek atau lebih panjang kan nggak bisa. Jadi ya satu-satunya cara adalah kita harus pakai kacamata sesuai ukuran yang harus dipakai sama anak itu, yang nyaman supaya nggak lebih jelek lagi penglihatan di masa depan. Karena kalau anak-anak ini ketahuan kacamata yang kayak tadi yang saya pertama udah bilang ya, anak-anak ini dia kan masa perkembangan bola mata semakin lama kan mengikuti perkembangan badannya semakin membesar juga. Jadi kalau hari ini saya segini tapi kita terlambat, kita nggak tahu atau kita abai itu sudah tahu harusnya pakai kacamata tapi malah nggak dipakain ya. Mungkin anakku tuh sih alit masuk di kacamata. Masa akhirnya lebih kasihan kalau kita itu cuek, jadi sudah tahu harus pakai kacamata malah nggak dipakain. Besok-besok dia lebih buram lagi dan mungkin lebih parah ya. Oke. Yang mungkin segmen yang lain lagi nanti kita bahas ya. Boleh dokter. Nah ini kemudian ada pesan lagi yang tadi dari Pak Gunawan menanyakan mengenai berapa sih biaya operasi katarak, mungkin bisa dijawab sama Dokter Dian atau Pak Faiz ini. Sampai berapa mungkin itu ya kisarannya? Tergantung jenis operasinya. Jadi jenis operasinya kan ada operasi manual ya, manual itu kisaran biaya sekitar
3.500.000 sampai 4 jutaan. Itu dengan lensa standar. Terus ada juga operasi yang dengan luka sayatan yang lebih kecil, yaitu sekitar kalau saya 6.500.000 ya, dengan lensa standar ya, kira-kira segitulah. Gitu ya. Lebihnya, ya. Dan ngomong-ngomong, kalau untuk di BKMM Purwokerto sendiri mungkin bisa memakai BPJS kesehatan seperti itu nggak ini Pak Faiz dan Dr. Dian? Bisa ya, jadi sangat membantu sekali ya. Jadi masyarakat Banyumas dan sekitarnya nggak perlu khawatir ya, jika punya keluhan mata langsung saja diperiksakan seperti itu ya. Jangan lupa kalau yang pakai BPJS minta rujukan dulu ke Vaskes 1. Oke. Ya, jadi seringnya sampai sana nggak bawa rujukan, nggak bisa. Oke, jadi syaratnya harus membawa rujukan. Oke. Rujukan pun harus diteliti juga, tanggalnya ada, stempel basahnya ada, nomornya ada, keluhannya ada, dan tujuannya juga ada. Harus betul tujuannya. Karena sekarang agak penegakan peraturannya lebih ketat ya. Kita juga mengikut ketat. Oke, ya baik. Terima kasih nih Pak Faiz dan Dr. Dian. Atas ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum saya tutup, dari Dr. Dian dan Pak Faiz mungkin ada hal-hal yang disampaikan nih sebelum di closing ini sore hari ini. Monggo. Ya, yang penting kita harus selalu menjaga mata kita. Ya, mata itu jendela dunia, alat untuk melihat, untuk bekerja, untuk beribadah. Ya. Kalau ada keluhan sekecil apapun, kita sebaiknya segera mencari pertolongan. Oke, ya baik. Bila dari Pak Faiz, kalau saya hanya pesan kepada pemirsa, jangan abai terhadap kacamata. Kalau memang sudah waktunya pakai kacamata, pakaikan kacamata. Jangan karena kasihan masih usia muda, tetapi kasihan nanti ke depannya. Oke, seperti ya Pak Faiz ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Faiz dan Dr. Dian yang sudah hadir ya di studio Satelit TV dan memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Satelit TV yang inyong epol. Baik, bisa di rumah, terima kasih sekali Anda sudah menyaksikan acara seputar kesehatan mata bersama BKMM Banyumas. Dan acara ini bisa disaksikan ya setiap hari Rabu pukul 4:30 sore di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Baik, saya Mugi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.